investasi hulu migas Indonesia dengan menyediakan data valid bagi calon investor dalam mencari daya dan informasi hulu migas di Indonesia, sehingga investor nantinya lebih tertarik kepada untuk berinvestasi di Indonesia. Lalu meningkatkan pengembangan lanjut untuk fasilitas proyek sehingga dapat menggenjot tingkat produksi pada tiap lokasi proyek. Selanjutnya membuat fasilitas permanen seperti pipeline untuk penanganan dan pengiriman migas yang sebelumnya dikirimkan dengan menggunakan truk menuju stasiun pengumpulan. Lalu melakukan eksplorasi sumur dengan menggunakan teknologi seismik 2D dan 3D. Keberhasilan dalam eksplorasi akan menjadi pemicu semangat dalam melakukan eksplorasi hulu migas yang lebih masif lagi di Indonesia. Selanjutnya mendukung pengelolaan bisnis hulu migas yang lebih efektif, efisien, dan mendukung pengelolaan bisnis hulu migas yang lebih efektif dan efisien. Lalu meningkatkan pengawasan produksi migas serta menindak tegas segala bentuk illegal tapping dan illegal drilling. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya ya. Jadi data dari LKPP dan data dari itu sudah kalian kombinasikan ke dalam sebuah policy brief ya. Saya kira itu sudah bagus. Nah, sebelum saya komen, saya ingin dengar dari kelompok berikutnya dulu nih. Kelompok 2, kita ada berapa kelompok ya? 5 apa 4? 6, Pak. Oh, 6. Oke. Coba kelompok 2, coba ini dengerin dulu deh. Mungkin waktunya ringkas saja, nggak usah lama-lama ya. Sekitar maksimal 10 menit lah. Ya, maksimal. Oke, silakan kelompok 2. Pak, mau share screen. Siapa kelompok 2? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Imam. Oh, udah boleh. Bentar ya, Pak. Maaf Pak, bener Pak. Ini agak nge-lag word-nya. Siapa lagi kira-kira selain Imam? Siapa lagi yang bisa bantuin? Rafif Pak. Coba silakan. Kerjasama lah tim, masa meskipun jauh-jauh. Ini normal ini ya. Tim jauh tetap solid gitu ya. Iya Pak. Tadi kirain bisa. Ya, untuk kelompok kedua, kami akan menjelaskan tentang wilayah kerja dan realisasi investasi wilayah kerja eksplorasi migas sepanjang tahun 2018. Nah, di sini ada ringkasannya. Dalam laporan tahunan 2018, Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi atau SKK Migas, diketahui bahwa hanya ada sebanyak 216 wilayah kerja saja yang dapat dimanfaatkan. Jumlah tersebut merupakan yang terendah sepanjang 5 tahun terakhir.
selain penurunan jumlah WK, dalam laporan tahunan juga diketahui bahwa realisasi investasi wilayah kerja migas sepanjang tahun 2018 tidak begitu memuaskan. Hal ini tentunya berpengaruh pada realisasi produksi dan lifting migas tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya, yang kemudian akan berdampak pula pada penerimaan negara di sektor migas. Hal ini tentunya berpengaruh pada realisasi produksi dan lifting migas tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya yang akan, ini diulang. Kemudian yang selanjutnya, nah untuk pendahuluan, wilayah kerja atau WK minyak dan gas bumi atau migas adalah wilayah kerja yang telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM untuk dioperasikan oleh kontraktor kontrak kerjasama atau KKS. WK migas terbagi menjadi dua macam kontrak, yaitu kontrak production sharing dan kontrak gross split. Hal ini adalah salah satu wujud upaya pemerintah untuk menarik perhatian investor sehingga bisnis hulu migas di Indonesia terus membaik. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, terdapat penurunan jumlah WK untuk dieksplorasi. Di tahun 2018 diketahui dari hanya terdapat 216 WK yang aktif, yang mana itu terdapat 22 WK dengan kontrak gross split yang terdiri dari 9 WK eksploitasi dan 13 WK eksplorasi. Selanjutnya, pada tahun 2018, investasi di sektor hulu migas mengalami kenaikan 8% dibanding dengan realisasi tahun 2017. Nilai investasi tersebut selanjutnya salah satunya digunakan untuk membiayai kegiatan eksplorasi, kegiatan sumur, pengembangan, kegiatan produksi, dan biaya administrasi. Namun pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, investasi pada kegiatan eksplorasi telah mengalami penurunan. Nilai kumulatif investasi kegiatan eksplorasi di WK eksplorasi pada tahun 2018 mencapai 122 juta US dollar atau mengalami penurunan 44% dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017. Rendahnya realisasi investasi kontraktor KKS WK eksplorasi utamanya itu disebabkan oleh rendahnya harga minyak dunia pada periode 2013 sampai 2018 yang mencapai angka terendah, yakni sekitar 30-an US dollar per barel. Selain itu, banyaknya kontraktor KKS WK eksplorasi yang tidak berhasil menemukan cadangan migas yang ekonomis telah berujung kepada terminasi 44 WK eksplorasi pada tahun 2018, sehingga menurunkan nilai investasi di WK eksplorasi. WK terminasi ini secara tidak langsung akan berdampak pada program kerja yang diajukan oleh kontraktor KKS, karena pada umumnya kontraktor KKS ini akan mengurangi investasi dalam beberapa tahun sebelum WK berakhir. Hal ini akan berdampak pada rendahnya kontribusi produksi dari kegiatan pengeboran, pengembangan dalam upaya menahan laju penurunan produksi alamiah. Oleh karena itu, walaupun pada tahun 2018 terdapat kenaikan ICP dibandingkan tahun 2017, hal ini dapat didorong untuk melakukan investigasi migas di WK eksplorasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Imam. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Total WK migas berjumlah 216 WK, termasuk 22 WK gross split, yang terdiri dari 88 WK eksploitasi, 91 WK eksplorasi, dan 33 WK hidrokarbon konvensional. Yang selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan terus-menerus setiap tahunnya, dan penurunan sebesar 15,3% atau sebanyak 39 WK, yang berkurang dari total jumlah 250 pada tahun sebelumnya.
Investasi yang sebagian besar pengeluaran diperuntukkan bagi kegiatan produksi dan pengembangan yang mencapai 9,5 miliar US dollar atau 86% dari total investasi hulu migas di tahun 2018. Sedangkan nilai kumulatif investasi kegiatan eksplorasi mengalami penurunan sebesar 44% dari tahun sebelumnya. Meskipun penerimaan negara dari sektor hulu migas pada tahun 2018 cukup memuaskan, yaitu sebesar 17,2 miliar US dollar atau 145% dari target APBN 2018 sebesar 11,9 miliar US dollar. Itu adalah kenaikan 49% dibanding penerimaan pada tahun sebelumnya. Namun sebenarnya penerimaan tersebut masih bisa dimaksimalkan jika saja wilayah kerja migas pada tahun berjalan, di bawah guys. Nah, pada tahun berjalan dapat dimaksimalkan atau paling tidak sama dengan jumlah WK pada tahun 2017. Adapun kenaikan penerimaan tersebut merupakan efek dari terkereknya harga komoditas migas Minerba pada tahun yang sama. Walaupun sebenarnya capaian rata-rata lifting migas pada tahun 2018 hanya 96% dari target APBN atau sebesar 1,9 juta pound. Oleh karena itu, sudah seharusnya SKK Migas memberi perhatian lebih pada jumlah WK dan investasi WK eksplorasi, sehingga kedepannya capaian lifting migas dapat meningkat yang akan berdampak juga pada penerimaan negara. Investasi hulu migas yang memfokuskan terhadap produksi dan pengembangan ini terlalu mengenyampingkan investasi pada kegiatan eksplorasi. Sedangkan tantangan yang dihadapi berupa eksplorasi yang tidak berhasil menemukan cadangan migas yang ekonomis. Dan akan lebih baik jika investasi pada kegiatan eksplorasi ditingkatkan agar mendorong WK eksplorasi agar lebih kompeten menemukan cadangan migas dan kembali meningkatkan jumlah WK migas dan dapat memaksimalkan penerimaan negara di tahun berikutnya. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Rebecca. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulannya, penerimaan negara dari sektor migas sudah cukup memuaskan. Namun capaian tersebut merupakan dampak dari terkereknya harga komoditas migas Minerba. Sehingga penerimaan tersebut dapat dimaksimalkan dengan menambah WK migas dan mendorong investasi pada WK eksplorasi. Nah, berdasarkan data-data tersebut, SKK Migas harus lebih meningkatkan WK dan investasi WK eksplorasi agar di tahun yang akan datang, capaian lifting migas dapat memenuhi target yang nantinya akan berdampak pula terhadap penerimaan negara yang meningkat. Dan akan dilanjutkan. Implikasi dan rekomendasinya. Untuk menangani isu ini, diperlukan fokus pemerintah dalam investasi kegiatan eksplorasi dengan cara meningkatkan kembali persentase alokasi dari total investasi hulu migasnya. Pemfokusan kepada kegiatan eksplorasi tersebut tentu akan berdampak pada menurunnya kegiatan eksploitasi pada tahun yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam jangka panjang, keberadaan WK migas yang semakin banyak juga akan berdampak pada meningkatnya produktivitas produksi gas Indonesia dan juga jumlah penerimaan PNBP-nya. Pada tahun yang akan datang, pemerintah dapat memulai meningkatkan nilai investasi untuk kegiatan eksplorasi menjadi sekitar senilai 30-35% dari total investasi hulu migas. Dibutuhkan pula dedikasi pemerintah untuk mencapai kesuksesan dalam kegiatan eksplorasi. Salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas yang lebih baik kepada para kontraktor yang terlibat KKS, yang terlibat dengan harapan dapat meminimalisir WK eksplorasi yang harus diterminasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Taufik. Ya, selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan agresivitas eksplorasi dengan cara mencari investasi tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri.
Namun tentunya walaupun juga mencari di luar negeri, yang di dalam negeri tetap harus menjadi prioritas utama. Selain itu diperlukan juga keberanian untuk berinvestasi di lapangan-lapangan baru dan tidak hanya lapangan yang sudah tua. Karena potensi yang bisa didapat dari lapangan baru itu bisa lebih menguntungkan lagi dalam jangka panjang. Dengan demikian, diharapkan Indonesia mampu mendapatkan lebih banyak WK migas baru yang dapat dimanfaatkan dan dieksploitasi demi tercapai dan meningkatnya angka produktivitas produksi dan lifting migas, serta peningkatan dari sisi penerimaan PNBP-nya di tahun yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2. Saya akan bagi nanti komen saya di 3 kelompok pertama ya. Mungkin satu lagi nih, kelompok 3. Ayo, silakan kelompok 3. Siapa kelompok 3? Saya, Pak. Oke, silakan bersama timnya untuk presentasikan hasil kalian. Oke, siap, Pak. Oke, bisa ditampilkan mungkin Irfan. Ya, gimana? Ada gangguan? Mungkin Oke. Ya, oke, silakan lanjut. Oke. Jadi kami dari kelompok 3 itu menganalisis LKPP tahun 2017 dan SKK Migas tahun 2017 juga. Sebentar, Pak. Mau bukain pintu dulu. Oke, lanjut ke ringkasan. Yang pertama, minyak dan gas bumi merupakan salah satu hal yang mendominasi penerimaan negara. Ya, kita bisa lihat sendiri kalau misalkan di LKPP ini penerimaan negara bukan pajak dari migas sendiri itu, maksud saya dari SDM sendiri itu hampir 66% mendominasi. Harga migas per barel dapat tiba-tiba naik atau turun sesuai keadaan di kemudian hari. Seperti halnya penerimaan migas dengan konstan mengalami kenaikan. Namun harga migas per barel mengalami penurunan jika dibandingkan antara tahun 2017 dan 2021. Dalam hal agar penerimaan migas dapat tercapai secara maksimal, pemerintah membentuk satuan kerja yang kemudian disebut SKK Migas untuk memantau dan mengoptimalkan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Untuk mewujudkannya, pemerintah memerlukan strategi dengan adanya kerjasama dengan kontraktor atau yang disebut KKS, dan dengan dibuatnya kebijakan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi saat itu. Oke, masuk ke pendahuluan. Pencapaian PNBP atau penerimaan negara bukan pajak sektor hulu migas merupakan kontributor utama atas penerimaan negara sektor energi dan sumber daya mineral atau ESDM. Dengan kontribusi mencapai sekitar 66% dari total PNBP sektor ESDM. Pendapatan negara bukan pajak pada tahun 2017 mencapai ya sekitar segitulah ya. Saya bingung mau bacanya kayak gimana, Pak. Yang merupakan pendapatan dari penerimaan sumber daya alam sebesar segitu. Hampir setengah atau 50% dari pendapatan negara bukan pajak berasal dari sisi sumber daya alam. Penerimaan dari Mas Irfan, sebentar ya. Iya, Pak. Bayo, ini kalau nilai segini dibulatkan
dibaca Jadi aja, Pak. misalnya nih 421 ini berarti 421 triliun itu tulisannya Iya. triliun. Jadi nggak harus sama benar gitu ya, tapi kita bikin bulatan. Ya, Saya seperti bingung tadi itu. bacanya Ya. gimana, Pak. Oke, lanjut. Oke, oke, diulang lagi aja. Pendapatan negara bukan pajak pada tahun 2017 mencapai 421 triliun, yang merupakan pendapatan dari penerimaan sumber daya alam sebesar 135 triliun, hampir setengah, dalam kurang 50% dari alam. Penerimaan dari sektor migas pada tahun 2017 dapat dikatakan bagus karena penerimaannya lebih besar dari cost recovery. Harga migas tahun 2017 mencapai 51,19 US dollar per barel dan meningkat hingga 27% dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 40,13 US dollar. Migas merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan negara bukan pajak, sehingga kenaikan dan penurunannya akan mempengaruhi kondisi penerimaan negara. Untuk mempertahankan penerimaan migas Indonesia, pemerintah membentuk satuan kerja yang disebut tadi sudah saya katakan SKK Migas, agar bisa menjaga stabilitas penerimaan migas tetap maksimal. Nah, di dalam LKPP tahun 2017 dan Annual Report SKK Migas tahun 2017 akan digunakan sebagai data yang digunakan untuk menganalisis pertumbuhan produksi dan penerimaan migas tahun 2017. Kedua data tersebut memuat penerimaan migas, realisasi, dan kinerja SKK Migas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin Mesya atau Irfan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada realisasi lifting migas tahun 2017. Pada tahun 2017, lifting migas mencapai harga yang tinggi. Dalam laporan keuangan pemerintah pusat, realisasi rata-rata lifting minyak bumi periode Januari 2017 hingga Desember 2017 adalah sebesar 803,81 MBOPD atau 98,6% dari target APBNP tahun 2017 sebesar 815 MBOPD. Sedangkan realisasi rata-rata penyaluran gas bumi pada periode yang sama adalah sebesar 1.140 MBOEPD atau 99,2% dari target keseluruhan APBNP tahun 2017 sebesar 1.150 MBOEPD. Untuk lifting gas yang telah disalurkan sebesar 6.611 atau 84% dari total produksi gas bumi. Untuk kebutuhan domestik telah disalurkan gas sebesar 3.875 dan untuk ekspor telah disalurkan gas sebesar 2.736. Lifting migas tahun 2017 ini lebih besar daripada 2 tahun sebelumnya, karena 2 tahun sebelumnya walaupun produksinya tinggi namun ICP-nya rendah, jadi penerimaannya lebih rendah daripada tahun 2017. Kemudian realisasi ICP tahun 2017, rata-rata realisasi ICP tahun 2017 mencapai 51 US dollar per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata ICP tahun 2016 yang tercatat sebesar 40 US dollar. Capaian sebesar 12,7 miliar US dollar atau 104% dari target APBNP 2017 yang hanya sebesar 12,2 miliar US dollar. Penerimaan ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pada tahun 2016 yang hanya mencapai 9,5 miliar US dollar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya yang ketiga adalah capaian SKK Migas tahun 2017. Selama tahun 2017, SKK Migas memiliki capaian sebagai berikut. A. Capaian kinerja SKK Migas di tahun 2017 cukup menggembirakan dengan lifting oil dan gas mencapai 1,94 juta BOPD dari target 2 juta BOPD. Selanjutnya yang B adalah capaian peningkatan cadangan migas mencapai 55,33% atau 92,2% dari target 60%. Yang C adalah capaian penerimaan negara dari hulu migas mencapai 12,7 miliar atau 4% di atas target 12,2 miliar dari APBNP. Kemudian yang D, capaian lifting migas sebesar 1.944.000 setara barel minyak per hari MBOPD atau senilai dengan 98,9% dari target APBNP 2017 sebesar 1.965. Yang E, kontribusi blok cepu 204.000 BOPD menggembirakan berkat kerja keras semua pihak. F, upaya peningkatan produksi dan cadangan minyak dan gas bumi. 1. Melakukan eksplorasi. 2. Melakukan eksploitasi, pengeboran sumur. Yang G, capaian pengembalian biaya operasi, cost recovery sebesar 11,59 miliar atau 108% dari target APBNP 2017 sebesar 10,7 miliar. Kemudian yang keempat adalah upaya peningkatan produksi dan cadangan migas, yaitu dengan cara A. Kegiatan eksplorasi. Dalam upaya ekstensifikasi, SKK Migas terus mendorong kontraktor KKS untuk meningkatkan cadangan dan produksi minyak dan gas bumi dengan melakukan kegiatan eksplorasi, baik di WK eksplorasi maupun WK eksploitasi. Yang B, melakukan kegiatan kerja ulang dan perawatan sumur. Upaya lain untuk menahan laju penurunan produksi adalah dengan melakukan kegiatan kerja ulang dan perawatan sumur. Tidak tercapainya kegiatan kerja ulang pada tahun 2017 antara lain disebabkan karena adanya kendala operasi yang menyebabkan mundurnya tata waktu kegiatan, faktor ekonomi sumur, portofolio kandidat, direct perforasi semakin berkurang, pengadaan dan operation challenge. Yang C, memperkuat kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan badan usaha. Pada tahun 2017, SKK Migas menandatangani nota kesepahaman MOU dan kerjasama dengan beberapa lembaga pemerintah dan BUMN. Kolaborasi dengan lembaga dan badan usaha tersebut bertujuan untuk mendukung kegiatan operasi hulu migas supaya dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Yang D adalah kesepakatan strategi dengan solar turbin. SKK Migas menginisiasi kesepakatan strategi agreement dengan Solar Turbine International Company. Kesepakatan strategi tersebut ditandatangani Kepala SKK Migas. Estimasi penghematan dari kesepakatan strategi ini dalam 5 tahun diperkirakan mencapai 40,67 juta atau sekitar 550 miliar. Penghematan ini berasal dari diskon pembelian dan perawatan yang sama untuk seluruh kontraktor KKS yang ada di Indonesia. Solar Turbine juga bertanggung jawab untuk pengelolaan suku cadang terhadap penggunaan mesin-mesin yang ada di Indonesia. Yang E, monitoring realisasi kewajiban WK eksplorasi. Monitoring ini ditujukan untuk menstimulasi para kontraktor untuk segera menyelesaikan eksplorasi setelah diberi perpanjangan waktu kontrak dan insentif yang nantinya diberikan oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas usai rapat. Tujuannya tidak lain adalah agar kegiatan eksplorasi dapat berjalan lancar dan produktif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah
Penerimaan negara bukan pajak berupa penerimaan migas di tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Dan hal tersebut berdampak baik bagi penerimaan negara. Penerimaan migas mencapai 66% dari total PNBP yang berasal dari sektor energi dan sumber daya mineral. Walaupun di tahun 2017 ini pencapaian produksi minyak dan kondensat, produksi gas nasional mengalami penurunan yang tidak signifikan, penerimaan dari sektor migas pada tahun 2017 dapat dikatakan bagus, karena penerimaannya lebih besar daripada cost recovery-nya. Dalam pelaksanaan fungsi SKK Migas, melakukan beberapa kebijakan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan migas dan melakukan pengelolaan migas secara efektif, efisien, dan ramah lingkungan. Selanjutnya, implikasi dan rekomendasi. Ada 4 rekomendasi yang dapat dilakukan SKK Migas. Yang pertama, pemerintah harus berusaha mengurangi impor minyak. Yang kedua, pemerintah mendorong pembangunan kilang baru dan revitalisasi kilang nasional. Yang ketiga, fleksibilitas aturan fiskal untuk para investor sektor migas. Dan yang terakhir, mempertahankan penerimaan migas agar tetap berada di atas kos. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nanti sebelum dilanjut sama kelompok 4 ya dan kelompok 5, 6, saya ingin nyampaikan komen saya sebentar ya. Saya bisa share bahan? Bisa, Pak. Saya, oke. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Oke ya. Nah, apa yang digambar ini menurut kalian ini gambar apa nih? Gunung es. Ya, jawabannya udah dari sebelah kanan ya. Gunung es ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, sebuah gunung es kurang lebih seperti inilah ya yang dimaksud dengan gunung es. Di atas permukaan itu terlihat kecil ya, bahkan mungkin tidak terlalu berbahaya gitu ya. Tapi begitu kita masuk ke dalam permukaan itu terlihat ternyata yang di atas itu setengahnya pun enggak gitu loh dengan yang di bawahnya ya. Jadi itu kelihatan ya seperti itu. Apalagi yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Kira-kira. Ada yang ingin berpendapat, silakan. Kita tahu gajah gitu ya, kita tahu gunung es itu. Nah, apa yang bisa kalian tangkap dari gunung es ini dulu? Dari fisiknya ya, dari bentuknya ini, dari gambar yang saya share ini. Ada yang berpendapat? Imam, oke silakan Imam. Kalau yang saya lihat sih Pak, itu apa yang kita lihat di permukaan atau yang nampak dari mata kita itu nggak sepenuhnya wujud sebenarnya dari itunya, icebergnya, apa sih, gunung esnya. Itu filosofi, kalau itu udah masuk ke... Iya, filosofi. Tapi kalau untuk
kayak diterapin di apa ya? Kalau filosofinya deh Pak kayak gitu. Ya, oke, ini aja gambarnya aja. Saya minta komen dari gambarnya. Besar, Pak. Ya, Bayuan. Oke, silakan. Iya, Pak. Kalau dari bentuknya sih, ya besar, Pak. Kenapa? Kalau dari bentuknya ya, dari bentuk fisiknya ya besar. Nah, itu ya. Nah, ada lagi yang ingin berpendapat dari gambar ini? Besar di dalam, kecil di luar, Pak. Besar di dalam, kecil di luar. Maksudnya gimana itu? Itu yang di dalam air kan lebih besar daripada yang di permukaan, Pak, kelihatannya. Jadi besarnya yang di dalam, yang di luar. Ya, apalagi? Ada lagi nggak? Ada ingin komen? Yang pendiam, siapa yang pendiam? Esther nih kayaknya. Esther, coba. Esther, gimana pendapatmu tentang gunung es ini? Yang di dalam permukaannya itu lebih besar, sedangkan yang di atasnya kecil. Terus kalau misalnya kita mau melihat di dalamnya, berarti harus nyemplung gitu, Pak. Gitu. Harus nyemplung ya. Ya. Oke. Ya, makasih Esther ya. Ya, apa yang disampaikan teman-teman tadi semuanya benar ya. Cuman perspektifnya seragam ya. Jadi perspektifnya itu satu dari bentuk lebih besar dan lebih kecil gitu ya. Nah, kalau saya memberikan gini, yang di dalam lautan itu ternyata lebih mempesona daripada yang di atasnya. Kira-kira kalian setuju nggak? Setuju, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi gradasi dari sinar matahari itu memberikan warna yang luar biasa di dalamnya itu. Jadi lebih mempesona. Gambarnya juga lebih amazing lah. Ya, ternyata bisa sebegitu indahnya gitu ya, sebuah gunung es. Itu kalau kita mau melihat dari sisi sense ya, rasa. Tapi kalau dari tinjauan sisi art bisa beda lagi loh. Kalau kalian yang punya perspektif dari sisi seni gitu ya. Nah, itu mungkin beda lagi. Jadi dari bentuk saja kita bisa membuat berbagai macam penafsiran dari gambar ini. Nah, di sini saya melihatnya penafsirannya perspektifnya dari bentuknya yang lebih besar dan lebih kecil. Nah, itu saya nangkapnya seperti itu dari beberapa teman-teman tadi yang menjawab. Ya, tapi tidak terjebak di sana, harusnya lebihnya lagi ya. Saya bisa pahami, tapi dengan ini dengan melihat ini kalian harus punya perspektif yang lebih banyak lagi gitu ya. Hal yang lebih banyak untuk didalamin gitu ya. Mungkin ada pertanyaannya, apakah ada makhluk yang hidup di bawah gunung es ini? Nah, seperti itu kan. Apakah ada makhluk hidup yang hidup ini, makhluk siapa yang bisa hidup di bawah gunung es? Nah, itu salah satu contoh, misalnya loncatan-loncatan pemikiran ya. Nah, ini yang gunung es ya, atau iceberg ya. Nah, iceberg ini ya menjadi fenomena sehingga ada satu orang wartawan namanya Ernest Hemingway ini, dia menulis ya
karena dia ini kan senang membuat cerita ya, dia sebagai membuat cerita gitu ya. Nah, dia mendapatkan satu hal yang dia rasakan dari dari gambar ini. Nah, itu yang sampai sekarang yang kita sebut dengan iceberg theory. Jadi dia mengatakan gini, the deeper meaning of a story should not be evident on the surface. Ya, jadi sesuatu yang dalam dari sebuah cerita itu nggak bisa dilihat dari atasnya, gitu. But should shine through implicitly. Jadi bisa dilihat, dia akan bersinar, akan menarik gitu, akan wow gitu ya. Kalau istilah sekarang kan wow gitu ya. Nah, itu dari hal yang sifatnya tidak terlihat, implisit ya. Tidak terlihat itu ya di bawah gunung es itu ya. Jadi amazing-nya itu tidak dilihat dari atas karena semua orang pasti melihat yang di atas itu. Tapi akan terlihat dari yang di bawahnya. Ya, akan menarik jika terlihat dari sesuatu yang tidak dilihat oleh banyak orang. Nah, itu sebuah iceberg theory. Jadi ini hal yang saya kira perlu kita camkan dalam ini kita, dalam pemikiran kita. Kenapa? Karena kadangkala ya, kalau misalnya ada istilah lain ya, ada istilah don't judge by apa istilahnya? Don't judge a book by the cover. Nah, don't judge by the cover gitu misalnya ya. Jadi jangan lihat dari luaran, gitu. Tapi ada sesuatu yang di dalam. Nah, itu kalau kita bicara tentang perspektif lain dari iceberg. Ya, jadi intinya sama aja. Jadi hal yang menarik dari sesuatu itu bukan dari sisi luarnya, tapi dari sisi dalamnya. Nah, ini sama aja sebenarnya dengan ini. Tapi ini menjadi, saya rasa, hal yang penting. Nah, kenapa saya perlu menjelaskan ini? Ya, dari 3 presenter tadi, kelompok yang diskusi tadi, ya, saya melihat tiga-tiganya memiliki kesamaan. Topiknya itu pertama lifting, yang kedua pendapatan, gitu ya. Yang ketiga SKK migas. Apalagi tadi yang dibahas. Jadi kalau kita mungkin saya merekam, kemudian saya menghitung hal-hal yang disampaikan gitu ya, kemungkinan lalu saya buat ranking kata-kata yang sering diucapkan di 3 kelompok itu secara umum sama gitu ya, dari policy brief yang disusun itu sama gitu. Nah, tapi tadi hampir tidak ada yang menyinggung yang bagian bawahnya nih, bagian dari yang justru ini yang di sini yang bersinar atau ini yang menarik gitu ya, yang bikin menarik. Kalau yang di atas ini orang pasti tahu gitu. Nah, saya coba lanjutkan dengan ini. Nah, ini contohnya ini ya, case study terkait dengan SKK migas ya. Jadi di atas itu kita pasti paham what people see ya. Jadi apa yang dilihat oleh 3 kelompok melihat hal yang sama. Pertama lifting, penerimaan, SKK migas, kebutuhan energi, infrastruktur mungkin ya, bicara tentang eksplorasi, eksploitasi dan sebagainya. Tapi ada hal lain, misalnya nih, saya coba nih, ya, coba apa yang tidak dilihat. Satu, misalnya nih, investor motif. Jadi kadang kita perlu kalau misalnya saya mencoba menyusun atau membuat policy brief, pengaruh motif ya, motif investor terhadap peningkatan penerimaan lifting dan peningkatan penerimaan PNBP migas gitu ya. Itu mungkin hal yang amazing. Loh, ada ya motif investor itu. Nah, itu atau kita mau bicara tentang teknologi. Kita menjelaskan tentang perkembangan teknologi oil di dunia dan di Indonesia. Ya.
Nah, ini yang nanti akan berpengaruh terhadap produksi dari minyak itu sendiri. Misalnya dengan melihat di buku tahunan SKK Migas itu kan ada kontraktor ya. Nah, kemudian di studi mendalam, kemudian dilihat mereka menggunakan teknologi apa, di luar negeri mereka menggunakan teknologi apa, mungkin dari websitenya atau dari mana gitu ya, apakah sama treatmentnya atau tidak. Nah, itu kita bisa sesuatu yang amazing itu ya. Atau mungkin kita lihat juga dari lingkungan, atau mau lihat juga dari mana, people behavior. Apakah memang perlu lifting itu harus banyak gitu ya? Apakah kebutuhan masyarakat itu harus selalu tinggi? Apakah tidak ada cara untuk mengurangi kebutuhan masyarakat terhadap minyak? Gitu. Misalnya kalian membuat sebuah sebuah solusi konsep transportasi publik atau konsep mobil listrik atau apa gitu ya. Nah, itu tadi sempat ada yang bahas, tapi itu hanya upaya untuk mendapatkan energinya saja, bukan upaya untuk merubah kebiasaan dari masyarakat. Atau bicara tentang perdagangan internasional, minyak ini kan komoditi internasional. Nah, Indonesia itu di mana sih? Jangan-jangan Indonesia itu memang tidak dilihat karena produksinya yang sedikit. Nah, itu juga bisa. Atau globalisasi, sosiologi atau apapun. Jadi intinya bahwa ini untuk pelajaran kalian berikutnya ya. Maksud saya ketika kalian menulis makalah pun di bidang kuliah apapun gitu ya, atau mungkin bikin KTTA nanti waktu tingkat 3, kalian harus bikin bagaimana supaya KTTA-nya itu menarik gitu dengan metode iceberg teori ini. Jadi tadi sampai bingung ngucapin triliunannya apa bilangannya gitu ya. It's okay gitu. Tapi itu hanya yang di proses atasnya. Tapi yang di bawahnya ini sebenarnya yang kita perlu gali gitu ya. Dengan kondisi kalau kemarin kan kalian lihat tahunan itu ya. Harusnya ada penasaran lagi. Kalau tahun sebelumnya gimana? Tahun sebelumnya gimana? Nah, itu ada rasa penasaran lagi, itu dilihat. Dilihat, kemudian, oh ternyata turun ya. Nah, itu adalah gunung es yang atas. Nah, yang bawahnya ini ya, gunung es yang bawahnya ini yang kita cari. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami nggak maksud saya? Dapat, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Jadi harapannya nanti ke depan kaitannya dengan penulisan ya. Penulisan saya harap sudah mulai terbuka nih ya. Kan udah kasih tahu nih ya tentang model iceberg teori ini kita pakai dalam memunculkan story ya. Kalau di sini kita lihat, nah ini ya. Jadi untuk memunculkan sebuah story yang mendalam gitu ya, cerita yang mendalam itu enggak harus kita lihat dari luar atasnya saja gitu. Penerimaan turun, penerimaan itu oke, tapi ya orang semua udah lihat itu. Tapi ada hal lain yang mungkin itu lebih menarik gitu ya. Dan orang wow dengan penjelasan itu. Nah, itulah PR dari seorang penulis. Ya, penulis itu harus bisa menemukan wow-nya itu ya, dengan menggunakan metode iceberg. Oke, itu komen saya untuk tulisan yang dituliskan oleh teman-teman. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, sepertinya sudah bisa dipahami. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, kuantum ya. Jadi meloncat menjadi lebih bagus lagi. Oke, sekarang kita dengerin
kelompok 456. Tapi waktu kalian tuh 5 menit. Jadi presentasi pun kita bikin presentasi yang ringkas 5 menit. To the point, tidak harus per bab, tapi langsung bisa. Oke? Kelompok 456 ya. Bisa ya? Oke, silakan kelompok 4 dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mengambil materi mengenai kebijakan pengurangan PNBP untuk stimulus ekonomi. Jadi di sini isu kuncinya adalah gejolak harga minyak dan gas bumi pada tahun 2016, kemudian optimalisasi lifting minyak, dan efek penurunan harga minyak dunia terhadap ekonomi nasional. Untuk ringkasannya, gejolak harga minyak dan gas bumi dunia yang terjadi di tahun 2016 berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Penerimaan PNBP migas dan penerimaan negara dalam APBN menunjukkan angka penurunan dari tahun sebelumnya secara signifikan. Hal ini tentu berdampak pada melemahnya perekonomian yang akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkan stimulus perekonomian dan rekomendasi. Dalam hal ini, pengurangan PNBP migas dianggap sebagai salah satu cara yang dapat membantu mengembalikan kinerja migas pada sisi penerimaan negara, baik sisi PNBP maupun APBN. Selanjutnya akan disampaikan oleh kemudian di bagian pendahuluan, terjadinya gejolak harga minyak dan gas bumi dunia menimbulkan efek yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Jadi kinerja penerimaan migas, khususnya PNBP dari sektor hulu migas menunjukkan tren penurunan dalam 7 tahun terakhir, yakni tahun 2010 sampai 2016, baik nominal maupun sisi kontribusinya terhadap PNBP dan APBN. Berdasarkan data laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP tahun 2010 sampai 2016, terdapat tren penurunan PNBP migas dari tahun ke tahun dan terjadi cukup signifikan di tahun 2015 dan 2016. Nah, gejolak harga minyak dunia berdampak pada penurunan penerimaan PNBP dan melemahkan perekonomian nasional. Pembahasan dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan pengurangan PNBP guna menjadi stimulus perekonomian nasional. Kinerja PNBP sangat dipengaruhi oleh isu-isu tersebut, di mana hal tersebut tentu berimbas pada perekonomian nasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu terkait hasil dan pembahasannya. Harga minyak mentah di dunia terus mengalami penurunan secara signifikan. Lalu ada oversupply yang dianggap menjadi penyebab dari tekanan harga tersebut. Kondisi tersebut memberikan efek negatif, diantaranya penurunan kinerja ekspor migas, perubahan asumsi makro Indonesia, crude price atau ICP, yang terdapat dalam APBN, serta penurunan realisasi dalam APBN terkait pajak penghasilan minyak dan gas. Penurunan harga minyak dunia memberikan efek negatif pada perekonomian Indonesia. Efek yang pertama yaitu penurunan kinerja ekspor migas. Realisasi pendapatan negara dari sektor hulu migas di tahun 2015 hanya sebesar 12,86 miliar US dollar, yakni sekitar 85,8% dari target yang ditetapkan dalam APBNP 2015, yaitu 14,99 miliar US dollar. Kemudian postur APBN 2016 disusun dengan menggunakan asumsi ICP sebesar 50 US dollar per barel dan lifting sebesar 30.000 barel per hari. Apabila terjadi perubahan harga minyak dunia, maka akan merubah asumsi ICP. Kemudian ini ada grafik pendapatan PNBP di sektor migas pada tahun 2010 sampai dengan 2016. Grafik tersebut menunjukkan pencapaian PNBP sektor migas dari tahun 2010 sampai dengan 2016. Dari 2010 sampai 2014 itu terjadi kenaikan, tapi tidak signifikan dan tidak bisa dibilang banyak. Yang jadi highlight atau cukup menyita perhatian dari 2014 ke 2015
terjadi penurunan drastis, di mana penerimaan sektor migas itu hanya senilai 138,705 triliun, sedangkan penerimaan sektor migas di tahun 2014 itu sebesar 216,875 triliun. Bisa dilihat bahwa penurunannya itu sekitar 50%. Hal itu juga terjadi di tahun 2016, di mana penurunan terjadi 43,6% dengan pendapatan hanya senilai 44,093 triliun rupiah. Untuk pembahasan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu untuk poin A, gejolak harga minyak 2016. Salah satu penyebab gejolak harga minyak itu yaitu Iran berencana menambah total jumlah produksi minyaknya sebesar 500.000 barel per hari. Sementara sebelum diembargo jumlah produksinya mencapai 3,58 juta barel per hari. Selanjutnya itu adanya melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan sangat berdampak kepada permintaan energi terutama minyak mentah. Selanjutnya juga ada penemuan teknologi baru oleh Amerika Serikat, yaitu shale oil dan shale gas. Untuk tahun 2016 diperkirakan harga minyak bisa menyentuh level 20 US dollar per barel. Dan menurut IMF, harga minyak bisa menyentuh level 5 dolar sampai 15 dolar per barel. Selanjutnya itu bagian B, optimalisasi lifting minyak. Untuk 2016 sendiri, lifting minyak itu ditargetkan sebesar 830 MBOPD, sedangkan realisasinya itu sebesar 829 MBOPD. Sehingga dapat kita ketahui untuk 2016 capaian kinerja Ditjen Migas itu mencapai 99,9% dari target APBN 2016. Untuk produksi minyak Indonesia juga itu dapat dikatakan bahwa produksi Indonesia itu masih paling tinggi untuk di kawasan Asia Tenggara. Dari total 829 ini sebanyak 59%-nya itu untuk domestik dan 49-nya itu untuk diekspor keluar Indonesia. Untuk kebutuhan kilang Pertamina sendiri itu saat ini sebanyak 1,6 juta barel, sedangkan Indonesia hanya bisa memproduksi setengahnya saja. Selanjutnya itu poin C, efek penurunan harga minyak dunia terhadap ekonomi nasional. Di tahun 2016, minyak mengalami penurunan signifikan, hampir menyentuh level di bawah 30 US dollar per barel. Dalam perekonomian terbuka sekarang ini, industri minyak dan gas atau migas merupakan salah satu motor penggerak utama bagi ekonomi nasional. Tidak semata-mata dalam pendapatan negara, namun juga terhadap perekonomian nasional, aliran investasi luar negeri dan devisa hasil ekspor, sehingga hidup mati industri migas akan menentukan nasib perekonomian Indonesia. Penurunan harga minyak dunia secara mikro dapat menguntungkan beberapa sektor industri seperti manufaktur, otomotif, dan properti. Hal ini dikarenakan dengan murahnya harga minyak dunia, mengakibatkan semakin murahnya harga bahan bakar di dalam negeri. Indonesia yang merupakan negara net impor minyak seharusnya dapat memperoleh minyak dengan harga yang lebih murah. Pemerintah perlu segera mengoreksi harga bahan bakar minyak atau BBM di dalam negeri. Turun harga BBM akan membuat biaya produksi industri manufaktur menurun. Dengan harga produksi yang rendah, maka harga produk bisa turun, sehingga ekspor manufaktur dan migas lebih kompetitif. Selain itu, biaya transportasi dan energi pun menjadi lebih murah, sehingga ujungnya inflasi dapat lebih rendah lagi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oh, cukup dulu ya. Sudah lewat dari 5 menit. Ya. Terima kasih kelompok 4. Kita lanjut kelompok 5 sekarang. Izin share screen, Pak. Ya, silakan.
Jadi untuk kelompok 5 kami mengambil judul optimalisasi produksi minyak dan gas bumi dalam rangka meningkatkan PNBP sektor migas 2015. Nah, ada 3 hal yang kami fokuskan, yaitu analisis PNBP pada sektor migas di Indonesia tahun 2015, perbandingan PNBP sektor migas dengan tahun sebelumnya, lalu upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan sektor migas tahun 2015. Nah, untuk ringkasan, intinya itu pada tahun 2015 ini harga minyak mengalami penurunan yang cukup tajam. Nah, anjloknya harga minyak ini menyebabkan perlambatan dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Akibatnya PNBP dari sektor migas juga menurun dan berbagai upaya dilakukan SKK Migas dan para pemangku kepentingan untuk agar kegiatan hulu migas Indonesia terus berjalan dengan baik meskipun dalam situasi krisis tersebut. Lalu pada di pendahuluan ini dijelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan minyak tersebut. Di antaranya awalnya dipicu oleh kelebihan pasokan di awal tahun 2014. Selain itu, peningkatan produksi minyak di negara non-OPEC, terutama Shell Oil di Amerika Serikat, gagalnya OPEC untuk menurunkan tingkat produksi, serta isu geopolitik dan keamanan di berbagai kawasan dunia diduga menjadi faktor penyebab turunnya harga minyak. Akibatnya, perusahaan migas baik yang berstatus IOC maupun NOC banyak yang harus merestrukturisasi pengeluaran belanjanya. Sejumlah proyek pengembangan terpaksa ditunda, rencana investasi dikaji ulang, biaya operasional dipotong, dan pengangkatan pegawai baru ditunda. Selain itu juga menyebabkan perlambatan dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Juga pemutusan hubungan kerja banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Lalu penurunan harga minyak dunia pun menurunkan ICP, dan hal ini berdampak langsung terhadap penurunan PNBP dari sektor migas. Selain berpotensi mengurangi penerimaan, penurunan harga minyak dunia juga menyebabkan iklim investasi di sektor hulu migas Indonesia mengalami perlambatan. Di tengah situasi krisis seperti saat ini, diperlukan berbagai terobosan dan kreativitas agar kegiatan hulu migas Indonesia terus berjalan dengan baik. Lalu untuk dari sisi produksi gas, semenjak beberapa tahun terakhir, produksi gas berada di atas produksi minyak bumi nasional. Bahkan produksinya telah melebihi volume gas yang diekspor. Banyaknya pasokan gas ini akan digunakan untuk kebutuhan domestik. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berlangsung dalam beberapa tahun yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Esther. Oke, langsung saja. Sudah disinggung di tahun 2015 harga minyak dunia mengalami penurunan dari rata-rata sekitar seratusan US dollar per barel di kuartal kedua tahun 2014 menjadi 30-an US dollar per barelnya. Nah, penurunan ini akibatnya menyebabkan ICP menurun. Dari data LKPP 2015, realisasi ICP tahun 2015 itu sekitar 49,21 per barel, turun dari 96,51 per barel di tahun 2014. Nah, penurunan ICP ini juga mengakibatkan realisasi lifting minyak dan gas bumi mengalami penurunan. Bisa kita lihat dari tahun 2015, itu realisasi lifting minyak bumi ada 785.000 barel per hari, di mana tahun 2014 itu sebelumnya mencapai 793 barel per hari. Kemudian untuk realisasi lifting gas buminya, yang dari 2014 itu ada sekitar 1.224 MBOPD, turun menjadi 1.023.000 barel setara minyak per hari atau MBOPD. Nah, untuk produksi gas bumi sendiri, itu ada sebesar 60% terhadap produksi migas nasional. Artinya produksi gas itu masih lebih tinggi dibanding produksi minyak. Jadi dari perkiraan produksi untuk jangka panjang di tahun 2020, untuk produksi gas bumi akan mencapai 70%, hingga tahun 2050 akan mencapai 86%. Kemudian lanjut, untuk penerimaan PNBP di tahun 2015, nah, turunnya harga minyak dunia ini tadi kan menyebabkan ICP menurun, sehingga realisasi lifting migas juga ikut menurun dan akhirnya penerimaan sumber daya alam atau penerimaan negara bukan pajak mengalami penurunan. Pada tahun 2015 penerimaannya sebesar 100 triliunan atau kalau dikonversi ke US dollar sekitar 11,9 miliar, turun 58,08% dibandingkan tahun anggaran 2014. Sehingga penurunan ini pun menyebabkan SKK Migas bersama dengan kontraktor KKS dan para pemangku kepentingan lainnya melakukan berbagai upaya. Di sini ada sekitar
lebih upayanya. Jadi yang saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama dari kegiatan eksplorasi seperti menambah jumlah wilayah kerjanya, kemudian dari kegiatan eksploitasi dengan pemboran sumur pengembangan serta pemeliharaan sumur. Kemudian juga ada untuk cost recovery-nya dengan cara mengoptimalkan biaya operasi sehingga tingkatnya lebih efektif dan efisien. Kemudian lanjut di bawah ada kegiatan enhanced oil recovery atau IOR. Ada juga forum sharing knowledge untuk berbagi pengalaman kesuksesan. Ada juga kerjasama dengan lembaga lain seperti lembaga masyarakat maupun institusi pendidikan setempat. Dan sisanya bisa terpapar di Word yang sudah kami susun. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Muhammad Wahyudin. Ya, kesimpulan dari data yang sudah dijabarkan oleh teman saya di atas, yaitu pada tahun 2015 terjadi penurunan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh kelebihan pasokan di kuartal pertama tahun 2014 pada penurunan Indonesia ICP yang cukup signifikan sehingga berdampak langsung terhadap kegiatan produksi migas. Realisasi lifting migas yang ikut menurun ini menyebabkan PNBP di sektor migas terdampak. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh SKK Migas bersama kontraktor KKS untuk tetap dapat mengoptimalkan kegiatan eksplorasi dan produksi migas. Baik dari sisi regulasi seperti memformulasi ulang kebijakan terkait energi maupun dari segi operasional, seperti meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Selanjutnya implikasi dan rekomendasi dijelaskan oleh Rifani. Cukup kali ya. Nanti ini aja kita baca sama-sama. Saya kira cukup dulu. Kita lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 6 ya. Iya, Pak. Izin share screen, Pak. Oke. Kami dari kelompok 6 mengangkat judul Lifting, Cost Recovery, dan Kinerja PNBP Migas tahun 2014. Ringkasannya yaitu PNBP Migas itu memiliki peran yang signifikan terhadap penerimaan negara. Kenaikan PNBP Migas tahun 2014 membawa dampak positif. Namun, kenaikan tersebut belum memenuhi target. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor seperti lifting, ICP, cost recovery, serta realisasi nilai tukar rupiah terhadap USD tahun 2014. Nah, untuk menindaklanjutinya, itu ada perlu adanya perbaikan yang berkesinambungan, peningkatan produksi, dan penemuan cadangan migas baru. Nah, untuk pendahuluannya, yaitu pada LKPP tahun 2014, PNBP Migas itu 2014 mengalami kenaikan sebesar 6,5% dari 2013. Nah, secara umum PNBP-nya itu minyak bumi itu sama dengan pola pergerakan dari gas bumi. Nah, PNBP minyak buminya itu memiliki kenaikan 2,8% dari 2013 ke 2014, sedangkan untuk gas bumi itu sebesar 13,76%. Nah, capaiannya itu dipengaruhi oleh faktor di atas tadi. Namun, kenaikan tersebut belum memenuhi target baik APBN maupun APBNP tahun 2014. Nah, penerimaan negara dari sektor hulu migas itu mencapai 95% dari target penerimaan negara pada Work Program and Budget Revisi tahun 2014. Nah, target penerimaan negara pada APBNP tahun 2014 itu 96, realisasinya 96%. Nah, untuk pembahasan, yang pertama ada peran PNBP Migas bagi penerimaan negara dan daerah tahun 2014. Nah, PNBP Migas di dalam penerimaan negara atau PBN itu kontribusi PNBP terhadap total PNBP-nya itu 54,41%. Sedangkan untuk total penerimaan negara sebesar 13,98%. Nah, kinerja pencapaian PNBP Migas itu berbanding lurus dari tahun ke tahun dengan kinerja pencapaian PNBP dan penerimaan negara secara keseluruhan dalam APBN. Nah, selanjutnya ada PNBP Migas dalam penerimaan daerah atau APBD. Nah, dalam skema desentralisasi keuangan dari sistem OTODA, PNBP Migas itu merupakan jenis pendapatan negara yang dibagi hasilkan kepada daerah, yaitu bernama Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas atau DBH SDA Migas. Nah, kinerja PNBP Migas yang tidak optimal tentunya akan berdampak pada terganggunya kondisi fiskal daerah. Nah, untuk realisasi transfer ke daerah tahun 2012 itu mencapai 573,7 triliun atau 96,18% dari pagu APBN 2014 atau naik 11,78% dari realisasi 2013. Nah, untuk realisasi DBH SDA minyak bumi tahun 2014 sendiri itu malah menurun sebesar 6,22% dari tahun 2013. Sedangkan realisasi DBH untuk gas bumi
2014 itu mengalami kenaikan 0,48% dari tahun 2015. Nah, melihat hal itu, SDA Migas itu ternyata kurang memiliki peranan sebagai pola pendanaan desentralisasi yang dapat dilihat dari hasil analisis kontribusinya di atas. Itu saya dapatkan dari jurnal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya untuk lifting dan kinerja PNBP Migas tahun 2014. Lifting migas sendiri itu adalah produksi minyak dan atau gas bumi yang telah berhasil dijual untuk memudahkan penyesuaian administrasi di Kementerian Keuangan yang mencatat penerimaan negara dari sektor hulu migas dengan prinsip case basis. Penghitungan lifting minyak gas ini juga dilakukan dengan menggunakan periodisasi Desember tahun sebelumnya hingga November pada tahun berjalan. Nah, realisasi rata-rata lifting minyak pada Desember 2013 itu hingga November 2014 itu sebesar 789,6 MBOPD atau 96,5% dari target APBN 2014 sebesar 818 MBOPD. Nah, realisasi penyaluran gas bumi pada periode yang sama itu adalah sebesar 6.732 MMSCFD dari target keseluruhan APBN 2014 sebesar 6.854 MMSCFD atau sama dengan 1.224 MBOEPD. Nah, lifting minyak ini dipengaruhi dari berbagai faktor kayak contohnya geologis, teknis, kemampuan teknologi, itu biasanya mempengaruhi besarnya volume. Terus adanya juga fluktualisasi harga minyak itu dipengaruhi kinerja penerimaan migas. Nah, kinerja PNBP minyak ini sangat dipengaruhi oleh kinerja lifting dan harga minyak mentah. Harga minyak sendiri itu menurun ke nilai terendah pada tahun 2016 dengan rata-rata hanya 40,2 USD per barel. Nah, dibanding tahun 2014, itu ICP minyak tahun 2016 itu mengalami penurunan hingga 58,5% dari 97 USD per barel di tahun 2014 menjadi hanya 40,2 USD per barel di tahun 2016. Nah, untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan data lifting migas, pemerintah itu mengembangkan sistem monitoring lifting minyak dan gas bumi atau SMLM yang mengawasi lifting dan menyediakan data lifting migas secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Nah, adapun permasalahan yang dapat menjadi kurang optimalnya pengelolaan kerja lifting migas ini, itu kayak contohnya minimnya check dan balance dalam validasi data lifting antara pemerintah pusat dan daerah, terus adanya lemahnya sinkronisasi dan data lifting antar instansi yang berdampak pada potensi kekurangan penerimaan negara, dan data produksi dan lifting belum tersedia secara real time. Untuk cost recovery and kinerja PNBP Migas tahun 2014 akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian cost recovery dan kinerja PNBP Migas tahun 2014, investasi sektor hulu migas yang ditargetkan dalam revisi WP dan B mencapai 24,68 miliar US$. Dengan besaran ekspenditur tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan produksi sekitar 58%. Kemudian untuk ekspenditur lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan 19%, eksplorasi 15%, kemudian biaya administrasi dan kegiatan penunjang lainnya 7%. Kemudian pada tahun 2014, Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas 4 pemanfaatan aset bersama antara kontraktor KKS dan pihak lain. Kemudian penggunaan aset bersama ini menggunakan mekanisme sewa-menyewa antara pemerintah dan pihak lain sehingga hasilan penerimaan atau pemasukan negara PNBP sebesar 128,46 miliar rupiah. Kemudian PNBP lainnya dari kegiatan hulu migas ini meliputi bonus dan transfer material bonus sebesar 6.750 US$ atau setara dengan 78 miliar rupiah yang merupakan setoran dari kontraktor KKS di luar skema bagi hasil yang menjadi kewajiban kontraktor KKS setelah mencapai akumulasi dan tingkat produksi tertentu. Transfer material sebesar 398.514,27 US$ atau setara dengan 4 miliar rupiah merupakan setoran kontraktor KKS di luar skema bagi hasil dalam rangka pemanfaatan aset
kontraktor KKS berdasarkan persetujuan SKK Migas dan dapat diperhitungkan sebagai cost recovery. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jali. Oke, baik, untuk kesimpulannya, seperti yang termuat dalam data LKPP 2014, capaian realisasi PNBP Migas tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 6,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, meskipun begitu, kenaikan tersebut ternyata masih belum mencapai target APBN 2014. Untuk itu, SKK Migas harus senantiasa melakukan pengendalian biaya operasi agar mencapai tingkat yang paling efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi penerimaan negara dari sektor hulu migas. Nah, meskipun demikian, kinerja SKK Migas juga perlu diapresiasi karena berhasil melakukan upaya penghematan demi menyokong penerimaan negara berupa PNBP. Tidak tanggung-tanggung, bahkan nilainya untuk 2014 tersebut mencapai 128,46 miliar. Nah, kemudian terkait implikasi dan rekomendasi dari kelompok kami, yang pertama, SKK Migas perlu melakukan perbaikan yang berkesinambungan dalam proses pengendalian biaya operasi, yakni dengan menjaga rasio antara cost recovery dan gross revenue pada kisaran 25-32%. Yang kedua, untuk meningkatkan produksi dan cadangan migas, idealnya setiap setara barel migas yang diproduksikan segera tergantikan oleh satu setara barel migas yang lain yang telah ditemukan, sehingga dibutuhkan peningkatan program eksplorasi secara lebih intensif ke depannya. Kemudian yang ketiga, kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi kita tahu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, oleh karena itu perlu adanya insentif yang menarik agar investor tertarik melakukan investasi. Karenanya SKK Migas harus terus memberikan pemahaman kepada para stakeholder tentang pentingnya kegiatan eksplorasi, karena tanpa eksplorasi, cadangan baru untuk minyak maupun gas tidak dapat ditemukan. Nah, cukup sekian terkait policy brief dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, mari kita beri aplaus kepada seluruh kelompok. Bisa tepuk tangan tapi ya. Tangannya gimana sih kalau di online? Oh, seperti itu. Oke. Ya, jadi saya appreciate semua kelompok sudah memaparkan hasilnya, ya. Jadi sudah memaparkan hasilnya dan saya lanjutkan, ya. Tapi sebelumnya saya izin sebentar mengisi, saya kelupaan malah memperhatikan presentasi kalian jadi lupa ngisi portal. Saya izin sebentar ya. Takut nanti malah waktunya habis ya. Iya, Pak.
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi saya anggap tahap awal untuk belajar menulis policy brief sudah bagus. Nanti tinggal mengasah kreativitas kalian dengan menggunakan teori iceberg tadi ya. Nanti kalau misalnya ada penugasan lain gitu ya, entah ujian atau mungkin di saya atau mungkin di mata kuliah saya lainnya, itu bisa kalian terapkan. Mungkin itu ya. Jadi terima kasih sudah ini. Oke, sebelum kuliahnya ini ditutup, saya mau share dulu sedikit terkait dengan materi yang PNBP SDA ya. Jadi sebenarnya migas ini adalah bagian dari PNBP SDA ya. Bagian dari PNBP SDA. Nah, apa saja PNBP SDA itu ya. Nah, kalau kita lihat ya, migas itu memang paling banyak, tapi SDA itu tidak hanya migas ya. Ada kehutanan, ada perikanan, mineral dan batu bara, lalu ada panas bumi. Ya, jadi migas itu SDA itu tidak hanya itu. Nah, yang sekarang yang lagi bagus atau lagi sedang nilainya lagi bagus itu batu bara salah satunya. Ini saya punya cerita terkait dengan batu bara ini. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Mendengar, Pak. Oke ya. Ya. Jadi batu bara ini sekarang harganya lagi tinggi. Di pasar internasional harganya itu jauh gitu ya. Dari sebelumnya batu bara itu malah turun banget ya. Bahkan nggak dianggap sebagai penerimaan, rendah sekali. Tapi sekarang tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan kontraktor batu bara itu mereka meningkatkan kapasitasnya untuk tujuan ekspor. Ya. Nah, ada yang menarik di sini. Kita tahu ya, PLN ya. PLN itu pembangkitnya itu menggunakan apa? Air, banyak menggunakan apa? Air, uap, atau angin, atau nuklir, atau apa menurut kalian? Batu bara, Pak. Ya, apa? LTU, yang sumbernya batu bara. Uap ya. Nah, uap ini sumbernya adalah batu bara. PLTU Batang yang baru, kemudian PLTU di mana Serang, ya, lalu ada PLTU di Jakarta dan di beberapa tempat itu di Jawa itu semuanya menggunakan uap tenaganya, ya. Nah, coba ini lagi nonton bola nih. Bisa saya katakan mix and match begitu ya. Fokus kuliah dulu, nontonnya nanti ya. Oh enggak Pak, emang di sebelah lagi nonton. Oh gitu. Oke. Ya, jadi karena PLN itu butuhnya batu bara, maka demand-nya kan tetap ada tuh untuk untuk pembangkit listriknya. Nah, dalam perjanjian batu bara itu berbeda dengan minyak. Kalau minyak kan kita lihat kemarin ya, ada sekian persen dari lifting itu masuk sebagai DMO kan. Jadi untuk domestik ya. Jadi untuk kebutuhan domestik ada ketentuannya di dalam minyak karena pemerintah sudah dari awal sudah aware bahwa minyaknya jangan diekspor semua, harus dipakai di dalam negeri. Nah, itu pakai model DMO tadi. Di batu bara enggak? Di batu bara itu pemerintah hanya minta royaltinya aja. Ya, sehingga di sini hal yang menarik apa? Ketika batu bara itu semua dieksplorasi kemudian diekspor dan sedikit yang ditinggalkan di dalam negeri, pemerintah kewalahan. PLN sekarang kewalahan. Saya nggak tahu apakah di tempat kalian di Jawa Bali sudah mulai pemadaban bergilir atau belum. Kalau sudah, itu adalah ekses dari kekurangan batu bara. Jadi beberapa bulan ke depan batu bara ini akan kalau kebijakan pemerintah tidak ada dalam, nanti coba ya di berita ada nggak kebijakan pemerintah terkait dengan
ekspor batu bara. Kalau tidak ada, bisa langka loh batu bara di dalam negeri. Dan PLN itu sebagai korban atau sebagai pihak yang sangat terganggu dengan listriknya. Ya. Nah itu menarik ya. Nah semua ini SDA semua ini adalah pemerintah yang apa istilahnya ingin yang dihasilkan PNBP-nya gitu ya, hutanan, perikanan dan sebagainya. Tapi ini adalah di atas es tadi. Maka di bawah yang saya cerita tadi batu bara itu adalah sesuatu fenomena di bawah gunung es tadi ya. Itu fenomena di bawah gunung es yang tidak terpikirkan. Karena batu bara di sini kan hanya royalti dan iuran tetapnya saja. Tidak ada di sana DMO. Kalau migas kita ada itu DMO ya. Batu bara padahal kebutuhan batu bara untuk listrik tinggi. Tapi kenapa nggak ada DMO? Karena terlalu pemerintah yakin batu bara kita oversupply. Ternyata sekarang langka di dalam negeri. Semuanya diekspor ke luar negeri. Ya, Cina sangat membutuhkan batu bara. Jadi semuanya ke Cina. Nah itu tantangannya. Jadi itu adalah fenomena di bawah gunung es. Itu yang harusnya kita bikin kebijakan. Ya, jadi kebijakan itu sesuatu yang terlihat di bawah dan itu perlu dinaikkan sehingga pemerintah menjadi aware, menjadi peduli. Nah itu yang bagian dari penyusunan kebijakan. Oke, ini terkait dengan SDA. Jadi intinya adalah pahami bahwa SDA itu tidak hanya minyak, tapi ada beberapa sektor. Ya. Nah ini bagi hasil saya nggak bicara tentang bagi hasil lah. Jadi intinya minyak pun ada dibagi hasilkan oleh pemerintah. Ya. Mungkin untuk penjelasan awal sebelum nanti kita masuk ke masuk lebih lanjut. Nah ini nanti coba kalian cari tahu nih ya ada di luar migas ya, migas kan kemarin udah. Nah kehutanan, perikanan, mineral dan pertambangan panas bumi ya. Nah ini sebagai sebagai hal yang kalian dalamin ya dengan diperdalam lebih lanjut. Sepertinya kalian diskusikan di dalam kelompok. Nanti minggu depan kita diskusi. Jangan saya searah saja yang menyampaikan, tapi kalian juga harus berbicara dan berpendapat. Itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kuliah kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Saya cukupkan. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Salam sehat. Saya izin live ya. Iya Pak. Baik Pak.